Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Big Data akan mempresentasikan hasil kerja dari ujian akhir semester kami. Kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Ardiansyah dengan NIM 255. Yang kedua ada Muhammad Saiful Roh dengan NIM 268. Yang ketiga ada Tarasya Labang dengan NIM 278. Dan yang keempat ada Yoga Bimantoro dengan NIM 298. Yang pertama ada exploratory data analysis. Lalu ada membaca data. Sumber data yang ditampilkan di bawah diambil dari dataset Airline Passenger Satisfaction. Membaca data di sini menggunakan pandas, yaitu import pandas as pd df sama dengan pd.read underscore csv dalam kurung trend titik csv df. Yang kedua ada analis deskriptif, yang yaitu ada df.info. Di sini terdapat 25 kolom. Yang pertama ada kolom ID. Yang pertama ada unnamed, yang kedua ada ID, lalu gender, customer type, age, type of travel, dan seterusnya. Dari 25 data di atas, 19 data memakai di type INT64, 5 data memakai di type object, dan 1 data sisanya memakai di type float 64. Kemudian dilakukan analisis deskripsi lebih lanjut, dapat dilihat bahwa terdapat 20 kolom yang berisi nilai NIM sampai dengan max seperti tabel di bawah ini. Seterusnya ada df.astype dalam kurung object.describe. Yang menginformasikan bahwa kelas transportasi yang kebanyakan dipilih adalah kelas bisnis dengan tipe customer rata-rata adalah loyal customer. Yang ketiga ada analisis eksplorisasi yang akan dijelaskan oleh Mas Yoga Bimantoro. Yang di sini yang pertama visualisasi pie chart, yaitu df1 sama dengan df class, terus plt.py gender.value underscore count, kemudian plt.legend df1 gender, kemudian plt.show. Di sini menerangkan bahwa pemilih gender kelas ECO berdasarkan gambar di atas. Penumpang yang memilih kelas ECO diantaranya adalah 51% female atau pria, dan sisanya yaitu 49% adalah male atau wanita. Kemudian yang kedua visualisasi bar chart. Menggunakan PyPilot, yaitu from matplotlib import PyPilot as plt, fix sama dengan plt.figure dalam kurung fix size sama dengan 15,5, kemudian rak sama dengan df, type of travel, dropna dalam kurung value underscore count, plt.bar dalam kurung rak.index, kemudian rak.values, plt.xlabel dalam kurung type of travel dalam kurung type, kemudian plt.ylabel dalam kurung jumlah, kemudian plt.show. Di sini
Bisa dilihat dari gambar di atas bahwa bisnis travel memiliki jumlah penumpang lebih banyak, yaitu sampai 70.000 daripada personal travel yang hanya kisarannya 30.000 sampai 40.000. Next. Kemudian ada visualisasi hex bin dan scatter plot menggunakan PyPilot juga, format plotip, import PyPilot as PLT, plt.scatter dalam kurung df, arrival delay in minutes, df flight distance. Kemudian plt.x label dalam kurung arrival delay in minute, plt.y label dalam kurung flight distance, kemudian plt show. Bisa diketahui arrival delay kebanyakan kisaran waktu 200 sampai 400 menit dengan flight distance kebanyakan di bawah 4.000. Jarang ada yang delay sampai di atas 400 menit atau flight distance di atas 4.000. Kemudian plt.hexbin dalam kurung df arrival delay in minute, df dalam kurung flight distance, grid size 15,15, plt y label dalam kurung delay per menit, plt.x label dalam kurung jarak penerbangan, kemudian plt.show. Gambar di atas menjelaskan bahwa jarang sekali yang menempuh jarak penerbangan di bawah 200 dengan delay per menit di bawah 3.000. Rata-rata menempuh jarak kisaran 200 sampai 1.600. Kemudian df1 sama dengan df dalam kurung gender sama dengan male, plt.py dalam kurung df1 customer type dot value underscore counts dot auto pack sama dengan %1 dot 1f %, kemudian text props color dot white, plt legend dalam kurung disloyal customer, loyal customer, plt dot title sama dengan customer type, kemudian plt dot show, kemudian dan seterusnya. Kemudian ini hasil gambarnya. Gambar di atas menginformasikan bahwa kebanyakan penumpang adalah disloyal customer sekitar 83%. Dengan type of travel adalah bisnis yang memakai kit net dis ECO sekitar 48,3%, ECO plus 44,7%, dan bisnis 6,9%. Lalu satisfaction yang biasa diambil adalah satisfies 56,1%, sedangkan neutral of or dissatisfied adalah 43,9%. Kemudian ada machine learning akan dijelaskan oleh Ardiansyah. Jadi machine learning sini ada install Spark. Jadi pip install Spark, kemudian akan muncul looking in index, collection page Spark. Pelan-pelan Mas Lambang, tolong naik lagi ke atas. Belum selesai dibaca. Dan akhirnya akan munculkan tampilan seperti ini. Kemudian diimport data frame. Kita inputkan from pcpark.sql import Spark session Spark sama dengan Spark session.builder.getOrCreated. Kemudian import pandas pd df sama dengan pd.read underscore csv trend.csv df spark sama dengan spark.create data frame dalam kurung df spark.show
dan akan menampilkan tabel seperti berikut. Kemudian membuat machine learning klarifikasi untuk mencari jumlah kategori pada setiap kolom menggunakan sintaks select distinct seperti di bawah ini. Membuat tabel dari kolom kelas, maka akan diinputkan df_spart.created or replace template view dalam kurung table df spart.sql dalam kurung select distinct class from table df kemudian .show. Maka akan tampil tabel seperti berikut. Kemudian membuat tabel dari kolom gender hampir sama saja seperti di atas. df_spart.created or replace template view dalam kurung table df spart.sql dalam kurung select distinct gender from table df .show. Kemudian membuat tabel dari kolom satisfaction df_spart.created or replace temp view dalam kurung table df kemudian spart.sql dalam kurung select distinct satisfaction from table df kemudian .show. Kemudian membuat tabel dari kolom X atau umur sama aja, cuman diganti yang paling bawah aja dalam kurungnya select distinct X from table, maka akan dimunculkan tabel umur yang akan ditampilkan. Kemudian di bawahnya mengubah jenis kategori menjadi angka, maka akan diinputkan df_spart.created or replace table view dalam kurung table df. Kemudian df6 sama dengan spart.sql dalam kurung self if dalam kurung x sama dengan 2,1, if x 29,2 sampai x sama dengan 7,7 if x sama dengan berapa tuh? Coba selambang kanan sedikit. Sampai seterusnya aja. Sampai di ujung. Kemudian df6.show. Maka ditampilkan tabel gender dan umur. Terdapat 4 kolom yaitu terdapat 4 kolom yaitu kolom umur, gender, kelas, dan target. Masing-masing kolom memiliki 20 baris. Untuk kolom umur terdapat 3 angka yaitu 20, 16, dan 1. Untuk kolom gender ada angka 0 dan 1. Kolom kelas ada 3 angka yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk kolom target hanya ada angka 1 dan 2. Kemudian vector assembly akan dijelaskan oleh Saiful. Ya, untuk vector assembly fitur transformator yang menggabungkan beberapa kolom menjadi kolom vektor. Di sini rundingannya itu pakai from dari PySpark.akan-future yang mengimport vektor dari vektor assembler. Nah, kolom yang di input pada codingan ini adalah age, gender, class, target, dan outputnya adalah feature, yang mana gabungan dari kolom age, gender, class, target. Nah, untuk tabel itu di atas menggabungkan nilai dari masing-masing baris pada kolom age, gender, class, dan target yang disatukan atau digabung pada kolom feature. Kemudian ada split data. Nah, split data pakai codingan program train test sama dengan df new.random split dalam kurung 0,7,0.3 sit 123. Kemudian ada training.
running di mana dari PySpark.ml classification important dari logistic regression, yang mana logistic regression di dalamnya ada futures call, mengambil dari kolom tabel future, kolom future, dan label call-nya dinamain dengan target. Dan yang terakhir ada testing. Testing ada spread sama dengan model transform test dan spread show untuk menampilkan data tabelnya. Nah, tabelnya seperti itu, ada 20 baris, di mana pada tabel di atas dilakukan testing dan diperlihatkan pada kolom raw prediction. Untuk masing-masing barisnya bernilai pada kisaran min 6,99. Dan untuk pada kolom probability bernilai kisaran 3,63. Sedangkan pada nilai prediction, pada kolom prediction, untuk masing-masing barisnya ada yang bernilai 1,0 dan ada juga yang bernilai 2,0. Ya. Itu. Ya, ada evaluasi. Ini yang bagian terakhir. Ini rumusnya itu pakai from PySpark.ml evaluation di atas, tapi mengimport dari multi class classification evaluator, di mana untuk set prediction call-nya itu pakai kolom prediction dan set label call dari nama kolom target. Nah, untuk evaluasi ini didapat pada nilai 1,0 dengan memanfaatkan set prediction pada tabel kolom prediction dan set label call pada kolom target yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Ya, begitu saja. Mungkin sisanya saya kembalikan ke moderator. Ya, Mas Lambang. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.